Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Khurunisa dengan NIM 2018-210523. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang ada di materi akuntansi manajemen. Dan pada bab minggu ini, kita menjelaskan mengenai strategi atau penetapan harga jual produk dan harga transfer. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai prosedur dalam penetapan jual produk. Di sini, prosedur dalam penetapan harga jual produk ada 6. Yang pertama adalah memilih sasaran harga, menentukan permintaan, memperkirakan biaya, menganalisis pesaing, memilih metode penetapan harga, dan memilih harga akhir. Yang pertama, memilih sasaran harga. Di sini, sasaran harga memiliki tujuan yaitu berorientasi pada volume penjualan dilakukan perusahaan dengan mengatur harga sedemikian rupa untuk meningkatkan volume penjualan, yang mana tujuan dari perusahaan sendiri adalah bertahan hidup akan berusaha dengan menurunkan harga. Laba tidak begitu dipentingkan selama harga dapat menutupi biaya variabel dan sebagian biaya tetap. Sasaran ini hanya untuk jangka pendek dan diharapkan dalam jangka panjang perusahaan. Di sini, perusahaan juga berasumsi bahwa volume penjualan yang lebih tinggi akan menghasilkan biaya per unit lebih rendah dan laba jangka panjang lebih tinggi, serta berasumsi bahwa pasar peka terhadap harga. Yang kedua, menentukan permintaan. Menentukan permintaan ini dimana akan memperlihatkan jumlah produk yang akan dibeli di pasar dalam periode tertentu. Pada berbagai tingkat harga, makin inelastis permintaan, semakin mampu perusahaan menaik turunkan harganya. Dan menentukan permintaan dimulai dengan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepekaan harga. Di sini, setelah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepekaan harga, perusahaan harus berusaha untuk mengukur kurva permintaan dengan berbagai metode. Yang metode pertama adalah melibatkan analisis statistik atas data harga pasar lalu, jumlah terjual, dan faktor lain untuk menentukan hubungannya. Dan metode kedua adalah melakukan eksperimen harga dengan mengubah harga sebagai produk yang dijual di toko diskon dan mengamati hasilnya. Metode ketiga adalah meminta pembeli untuk menyatakan beberapa banyak unit yang akan mereka beli pada berbagai harga yang diusulkan. Dan di sini perusahaan juga perlu mengetahui elastisitas permintaan terhadap perubahan harga. Jika permintaan hampir tidak berubah dengan adanya perubahan kecil terhadap harga, maka permintaan itu disebut inelastis. Tapi jika permintaan itu berubah banyak, maka permintaan tersebut disebut sebagai elastis. Yang ketiga, memperkirakan harga. Memperkirakan harga ini perusahaan memperkirakan perilaku biaya pada berbagai tingkat produksi dan perilaku biaya pada kurva pengalaman. Biaya perusahaan ada dua jenis. Yang pertama biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap overhead adalah biaya yang tidak bervariabel dengan produksi atau penjualan, misalnya gaji karyawan, sedangkan biaya variabel merupakan biaya yang bervariasi langsung pada tingkat produksi, misalnya biaya bahan baku untuk produksi. Dan selanjutnya, menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Di sini perusahaan dapat menggunakan analisis biaya, permintaan pasar, biaya pesaing, harga pesaing, dan kemungkinan reaksi pesaing sebagai data penetapan harga. Perusahaan juga perlu untuk membandingkan biaya dengan biaya pesaing. Apakah biaya produksinya lebih rendah atau lebih tinggi, dan juga harga kualitas penawaran pesaing. Dengan mengetahui biaya tersebut,
perusahaan dapat menggunakan sebagai titik orientasi untuk penetapan harga. Yang kelima, memilih metode penetapan harga. Perusahaan memilih salah satu berbagai metode harga, yaitu memaksimalkan laba, tingkat pengembalian atas modal yang digunakan, biaya konversi, margin kontribusi, dan biaya standar. Dan yang terakhir adalah memilih harga akhir. Harga merupakan keputusan penting perusahaan yang menyangkut banyak hal, antara lain kemampuan menutup biaya, kemampuan kinerja, dan kemampuan penetrasi pasar. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh yang ada di metode penetapan biaya dan harga target. Sebelumnya, metode penetapan biaya dan harga target ini dilakukan oleh perusahaan memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang sudah ditargetkan. Karena harga juga sudah ditargetkan, maka harga tersebut adalah harga yang bersedia dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli produk tersebut. Sehingga di dalam metode penetapan biaya dan harga target ini, perusahaan seringkali merocek keuntungan yang tidak seberapa besar agar harga ataupun harga yang diinginkan oleh konsumen itu sesuai dan agar konsumen mau untuk membeli produk dari perusahaan tersebut. Contoh pertama, di dalam halaman 166, yaitu sebuah produk elektronik akan dijual seharga 2 juta. Jika perusahaan menginginkan laba 15%, maka perhitungannya adalah pertama, laba diinginkan oleh perusahaan tersebut, yaitu 2 juta harga jual dikalikan dengan keuntungan atau laba 15%, sehingga hasilnya adalah 300.000. Dan untuk biaya targetnya 2 juta dikurangi dengan 300.000 sama dengan 1.700.000, di mana biaya produksi dan biaya penjualan dari produk tersebut tidak boleh melebihi dari 1.700.000. Baik, yang terakhir adalah contoh lain. Dan di sini saya juga membuat contoh berdasarkan dengan penetapan biaya dan harga target, di mana saya mengumpamakan di sini ada perusahaan maju mundur yang akan menjual sebuah produk skincare, di mana produk skincare tersebut dijual seharga 500.000 per setnya, dan di dalam satu set itu terdapat berbagai macam skincare. Dan jika perusahaan menginginkan laba sebesar 20%, maka perhitungannya adalah di sini laba diinginkannya yaitu 500.000 harga jual produk dikalikan dengan 20%, hasilnya adalah 100.000. Dan biaya targetnya 500.000 dikurangi 100.000, yaitu dari laba yang diinginkan, sehingga hasilnya adalah 400.000. Jadi, biaya produksi dan biaya penjualan produk tersebut tidak boleh melebihi 400.000 agar perusahaan bisa mendapatkan laba yang diinginkan, dan konsumen juga akan tertarik untuk membeli produk skincare yang ada pada perusahaan maju mundur. Sekian dari saya, terima kasih.